Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Siap belajar? Siapa? Siapa? Walaupun kita mangasnya, Yang suka macet Pak Ari, uang kasnya udah tadi belum? Udah, Pak. Oh macet Ari tolong ya, Ari uang kasnya. Pak saya Haji Mahmud, jadi kayaknya dia izin semua dua-duanya tuh. Oke, mungkin untuk semuanya, walaupun ada teman-teman kita yang sedang sakit ataupun izin, semoga dimudahkan segala urusannya, dan semoga yang sakit cepat dipulihkan, semoga sehat kembali ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kira-kira apa ya? Aduh, apa nih? Oke, kita tampilkan saja. Ini Bapak manggil operator Bapak dulu. Pian. Itu video pertama, stop dulu Pian. Nah, untuk anak-anak semua, perhatikan. Kira-kira ini gambar apa sih ya? Ini fotonya apa nih? Mungkin ini ada yang di dekat kalian, atau di dekat lingkungan kalian, lingkungan rumah, ataupun lingkungan sekolah kalian. Atau memang ini yang menjadi, apa ya, kok aneh ya, kok ada apa ini? Kira-kira ada yang bisa berpendapat itu gambar apa? Atau ada tidak di dekat rumah kalian atau lingkungan kalian? Tolong, Lia nih, Lia. Tadi katanya, tadi iya, kelihatannya Pak. ada tangan tadi. Ya, Lia. Kira-kira Oh iya, tak. gambar apa ya? Ya Lia? ini itu tuh sungai ya, Oh iya, Pak. sungai. sungai tapi banyak sampah-sampah. Oh, Banyak sampah ya, Pak, di sana. Jadi iya. Terus jadi kelihatannya tidak indah dilihat, Pak. Ini udah kebiasaan Indonesia banyak seperti ini, hampir Pak. di setiap Betul. Terima kasih nih. Terima kasih untuk segala pendapatnya. Tapi yang jelas perlu kalian ketahui bahwa yang namanya sampah itu harus dikelola dengan baik. Salah satunya ya sampah ya harus ditempatkan mana sampah organik dan sampah non organik. Dan ketika kita melihat lingkungan yang kita yang pencemaran seperti ini, maka alangkah baiknya kita itu memberikan sosialisasi terhadap warga bahwa cara membuang sampah warga itu masih salah. Dan bagaimana cara mensosialisasikannya, yaitu kita harus ke warga-warga dengan cara misalnya kita bakti sosial dan lain-lain. Oke anak-anak semuanya, jadi untuk materi pembelajaran kita kali ini yaitu tentang teks argumentasi. Apa itu teks argumentasi? Kita buka berikutnya. Lanjut Vian. Lama ya. Oke nih, untuk teks argumentasi di sini ada pengertian teks argumentasi. Salah satunya teks argumentasi adalah teks bacaan yang menyampaikan ide atau gagasan dilengkapi dengan alasan dan fakta yang relevan. Pak, kenapa sih harus menyampaikan ide? Ide atau gagasan atau pendapat kalian yang dilengkapi dengan apa? Alasan dan fakta. Alasan dan fakta itu seperti apa yang seperti contoh yang tadi ya. Dan kemudian ada ciri-ciri teks argumentasi di sini. Salah satunya ada membuat ide gagasan, pandangan, pendapat menulis, disertai alasan logis, fakta, dan data, dan kemudian disampaikan secara analisis atau analogi, berakhir dengan kesimpulan. Nih, untuk struktur teks argumentasi ada pendahuluan, yaitu bertujuan untuk menarik perhatian pembaca, memusatkan perhatian pembaca pada argumen yang akan disampaikan atau menunjukkan dasar-dasar mengapa argumentasi dikemukakan. Kemudian di sini juga ada, oke, tahan dulu, Pian. Ya, di sini ada beberapa, salah satu contoh teks argumentasi, di mana dari teks argumentasi ini berkaitan dengan lahan sawah petani yang rusak karena banjir. Saya bacakan dulu, ratusan hektar lahan sawah milik petani di desa Jemaras Lor dan di beberapa desa di Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon terendam banjir. Banjir terjadi akibat luapan air dari saluran pembuangan SP yang dangkal dan sempit serta beberapa saluran tersier yang sempit. Selain area persawahan, permukiman warga juga terendam banjir. Jadi itulah salah satu kenapa sih di Indonesia atau di kabupaten atau di kota-kota Cirebon masih terkena banjir ya, salah satunya
cara membuang sampah atau kurang sosialisasi masyarakat terhadap bagaimana cara membuang sampah yang baik dan benar itu seperti apa. Next lagi, banjir ini akibat luapan dari SP yang meluap sehingga merendam padi yang siap panen dan merusak jalan serta rumah warga. Ujar Kardina, petani. Lanjut. Tahan dulu, ya. Oke, tahan dulu ya. Jadi di sini mudah-mudahan pemerintah bisa membantu kami, ujarnya Bupati Cirebon Dr. Andes Imron, MAG langsung memerintahkan Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cirebon Supardi untuk mengeruk deker yang sempit. Deker itu apa? Deker di sini adalah salah satunya adalah saluran irigasi yang ada di dekat persawahan, sehingga bisa mengurangi banjir. Dia juga meminta Kades Cemara Selor untuk segera membuat laporan ke Bupati terkait penanganan banjir yang terjadi dengan mendata semua lokasi yang terkena banjir agar bisa segera ditangani. Pelaksanaan tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon langsung berkoordinasi dengan petugas penjaga pintu air Sungai Kembar untuk mengurangi debit air dari aliran sungai tersebut. Kesmen memutuskan pihaknya siap membantu petani padi di rumah-rumah warga yang terendam banjir bisa dikeringkan dengan alat pengering. Jadi padi-padi warga ini basah semua kena air banjir. Makanya dari situ pemerintah daerah atau dari pemerintah kabupaten membantunya dengan cara pengeringan, dengan cara dibantu alatnya seperti apa. Para petani bisa menghubungi Dinas Pertanian melalui ponsel atau lewat petugas Dinas Pertanian yang ada di lapangan untuk mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian jelasnya. Next, lanjut. Ini sebagai salah satu contoh teks argumentasi ya. Nanti untuk berikutnya kita oh ya baik, Vian, tolong bukakan yang kedua, Vian. Marcel, Nikita Willy, Citra Kirana, dan Soima. Berikutnya kelompok 4. Ada Rafina, Tri, Raffi Ahmad, Raisa, Putri Marino, Agus Samsudin. Berikutnya ada kelompok 5, itu ada Lia, Zidan, Tiara, Stephen William, Antis Sutisna, Nikola Saputra. Kelompok 6 ada Zaskia, ada Sidik, ada Jessica Mila, Feral, Wendy, dan Surya Insomnia. Apakah masih ada yang belum jelas tentang kelompoknya? Jelas, Pak. Baik. Jelas, Pak. Oke. Terus nih Pak. Bagaimana, Tri? Agus. Oke, nih untuk materi kelompoknya Bapak bagi. Yang pertama, kelompok 1 itu petani gagal panen karena sawah terendam banjir. Kedua, pahlawan tanpa julukan. Kelompok 3, bahan bakar alternatif. Kelompok 4, pencemaran lingkungan atau polusi udara. Kelompok 5, tentang budaya bullying. Kelompok 6, sampah. Tolong ditulis, diingat-ingat ya. Kelompok-kelompoknya ini materinya apa-apa saja. Tolong ditulis supaya tidak lupa. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Atau lanjut? Lanjut. Lanjut Pak, lanjut boleh. Bagaimana? Oh ya, oke siap. Nih, lanjut yang biru. Oke. Nih, sebentar ada yang lupa nih kan. Tadi saking asiknya kita berbincang-bincang dan lain-lain. Oke nih, Bapak jelaskan lagi. Jadi kembali lagi Bapak tekankan bahwa untuk capaian pembelajaran hari ini adalah peserta didik mengidentifikasi isi dan hal penting dalam teks argumentasi berdasarkan hasil pengamatan berbagai judul dan sumber yang berbeda mulai tayangan media audiovisual yang tadi dan cuma karena jadi Bapak share dalam bentuk media cetak ya, yang Bapak share kirim di grup itu ya. Jadi Bapak tekankan kembali lagi bahwa di sini kalian mengidentifikasi isi dan hal-hal penting dalam teks argumentasi seperti kalian di awal. Bagaimana itu tentang pencemaran air, isinya apa sih teks argumentasi yang pencemaran air itu, atau kalian bisa berpendapat lain seperti itu, dan hal-hal penting dalam teks argumentasi yang kita amati itu seperti apa. Dan di sini ada tujuan pembelajarannya. Ini harusnya dari awal Bapak. Ini cuma karena Bapaknya lupa saking semangatnya nih. Kalau ngejar di kelas kalian itu harus serba inilah, powernya harus kuat gitu, pokoknya harus semangat ya. Jadi sampai ada keluhan gitu. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran, di mana tujuan ini adalah peserta didik mampu menentukan isi dan sistematika teks argumentasi dengan benar.
Kedua, peserta didik mampu menyimpulkan hal-hal penting dalam teks argumentasi dengan benar. Apa di sini? Jadi kalian baca dulu terlebih dahulu, kalian diskusikan dengan teman-teman, kemudian kalian tentukan isi dari teks argumentasi yang Bapak berikan. Bagaimana sistematikanya, bagaimana isinya, dan apa sih hal-hal penting yang ada di dalamnya gitu. Melalui analogi, melalui hal-hal penting di dalamnya saja dulu ya. Jadi itu untuk yang analogi dan lain-lainnya nanti sebentar. Itu yang kedua, bagian 2 season 2. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Waktunya juga udah habis ya, 15 menit. Baik, untuk Vian digeser lagi ke belakang. Oke, ini pertama, kenapa Bapak membentuk kelompok? Yaitu Bapak sekarang sedang melakukan ingin kalian itu belajarnya dengan fokus, yaitu dengan menggunakan metode, di mana metode ini bernama Jigsaw. Jadi kalian itu harus belajar lebih fokus dan lebih mendalam. Yang pertama, Bapak bentuk kelompok. Pertama itu kelompok awal itu salah satunya dinamakan dengan kelompok asal, di mana kalian itu berkumpul dengan bersama-sama. Nah, sekarang Bapak bagi lagi menjadi kelompok inti. Bagaimana supaya kalian itu belajar lebih fokus dan lebih mendalam. Dan informasinya juga tentu lebih update lagi, dan ini menjadi salah satu bagaimana kalian berkomunikasi atau sharing atau bertukar pendapat ya. Jadi di sini Bapak bagi lagi. Di sini Bapak buat tim inti, salah satunya ada tim fakta data, yaitu ada Tri, Andin, Agus Samsudin, Raisa, Agnes, dan Putri Marino. Kemudian untuk yang tim kedua ada tim ide atau gagasan, Ari, Prilly, Lia, Steven, Cinta Laura, dan Enti Sutisna. Yang kelompok tim analogi ada Sidik, Nikita Willy, Surya Insomnia, Dimas, dan Marcel, dan Windy. Next, Vian. Untuk tim analogi 2 ada Ahmad Asikin, Aca, Rafina, Raffi Ahmad, Tiara, Amar Zoni. Kemudian untuk tim fakta data ada Siti Rodia, Bonge, Lia, Nagita Dimas, Anya Geraldine. Untuk tim ide gagasan ada Luna Maya, Soima, Zaskia, Jessica, Alfian, dan Citra Kirana. Tugas yang kedua ini adalah kalian silakan menjadi tim inti dari masing-masing. Oke, lanjut. Percaya sama kalian. Kalian itu anak hebat. Anak Bapak harus hebat. Lanjut. Oke, 15 menit ya waktunya ya. Nih kalau misalnya ada yang lupa lagi, Bapak tampilkan lagi. Tadi, Vian, geser. Terus lanjut, next. Bukan ke belakang, ke depan, Vian, ke depan terus. Tahan. Ya. Nih, kalau misalnya ada yang masih bingung atau tidak paham dengan apa sih hal-hal penting itu di dalamnya, Pak. Nah, seperti ini anak-anak. Jadi di sini ada ide atau gagasan, di mana dari ide gagasan itu didapat dari pendapat seorang penulis. Seperti halnya kalian, bagaimana berpendapat ketika melihat keadaan pencemaran air atau pencemaran lingkungan. Kemudian di sini ada fakta atau data. Itu apa sih isinya, Pak? Yaitu hasil pengamatan atau penelitian. Jadi ketika airnya kotor, airnya tercemar, itu apa faktanya? Satu, airnya hitam, itu seperti itu. Datanya bagaimana? Datanya ya salah satunya banyak sekali warga yang membuang sampah, dan itu dari waktu ke waktu, misalnya dari minggu ini kotor, terus yang kedua sampai tersumbat dan lain-lain, itu bisa menyebabkan banjir. Kemudian di sini ada analogi juga bagaimana ulasan pendapat penulis dilengkapi dengan alasan logis. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu pendapat dan di situ disertai fakta, maka kita beri alasan yang logisnya seperti apa. Jadi ketika misalnya kita melihat pantainya kotor, ya jelaslah kotor. Kenapa? Karena sampah, banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Jadi tersumbat. Ketika sudah tersumbat, maka terjadi pengendapan di situ. Di mana dari pengendapan itu menjadi pencemaran. Karena kan plastik kan tahu sendiri. Ada yang berbahan plastik, karet, dan lain-lain, menjadi satu zat kimia yang bisa merusak air gitu. Oke, lanjut lagi Vian, ada? Nah, ini tugas untuk kalian. Tentukan isi teks argumentasi yang Bapak berikan. Yang kedua, tentukan sistematikanya. Yang tadi Bapak sudah jelaskan ya. Tentunya kalian paham lah, sistematika ada apa saja di situnya. Kemudian yang ketiga, tentukan hal-hal penting dalam teks argumentasi di atas berdasarkan 3 aspek di bawah ini. Ada analogi, fakta, data, ide, dan gagasan. Jangan lupa ditulis ya, supaya kalian ingat. Lanjut next, Pian. Oh iya, habis ya. Oke. 15 menit selesai semuanya. Ada yang belum? Atau ada yang masih belum dipahami? Halo?
Masih mengerjakan, Pak. Oke, sebentar ya. silakan Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan ya. Kalau ada yang tidak dipahami atau tidak dimengerti, silakan bertanya. Kalau misalnya paham, silakan diskusikan dengan teman-temannya. Semangat semuanya. Tiara, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan Tiara kelompoknya? Tiara, Tidak, Pak, tidak. paham ya Tiara? Baik. Siti Rodia, bagaimana kelompoknya? Ada yang perlu ditanyakan atau yang tidak paham? Siti Rodia. Siti Rodia. Iya, bagaimana Sedang izin, Siti? Pak. Sedang izin. Pak. Ya, Sedang izin, tapi tampil ya? ya. Oh iya. Heeh. Baik. Oke, semuanya oke. Waktu selesai ya, Mak. Oke, waktu selesai. Oke, Vian, kita tampilkan ini hasil dari presentasi anak-anak. Yang PowerPoint yang tadi dilanjut, Vian. Oke, Bapak tampilkan dari jawaban-jawaban yang kalian kirimkan ke Bapak ya. Next, lanjut. Oke, geser-geser sebelumnya Vian. Oh ya, dari tim analogi nih, dari timnya Asikin, Ahmad Asikin. Oke, untuk timnya Ahmad Asikin boleh dipresentasikan hasilnya. Ya, Pak. Silakan Ahmad. Tadi saya lupa dengan siapa sih, Pak, kelompoknya? Kelompoknya dengan Agnes dan kawan-kawan. Oke. Ya. Oke, Baik. Bapak minta Ahmad dulu, nanti baru dibantu dengan teman-temannya. Silakan Ahmad. Ya, baik teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Saya kebetulan dari tim analogi. Ya, saya bacakan. Petani gagal panen karena sawah terendam banjir. Banjir terjadi akibat luapan air dari saluran pembuangan atau SP yang dangkal dan sempit, serta beberapa saluran tersier yang sempit. Kemudian yang kedua, pahlawan tanpa julukan. Pahlawan tanpa tanda jasa merupakan penghargaan bagi guru yang mendidik dan memberikan teladan bagi siswanya agar tak larut dalam hedonisme, korupsi, dan ketidakpedulian sosial. Kemudian yang ketiga, bahan bakar alternatif. Jika kita menggunakan etanol dari jagung ini, maka diperlukan beberapa juta hektar lahan jagung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu akan mengakibatkan dampak lain, yaitu berkurangnya lahan tempat tinggal dan lahan hutan. Itu Pak, hasil kerja kelompok saya. Sebentar Ahmad. Bapak ini ada kelewat. Jadi untuk teman-teman semua, ketika sudah hasil diskusinya sudah selesai, tolong kembali ke kelompok asal ya. Ya. Tadi terlalu cepat Bapaknya. Oke, semuanya kembali ke kelompok asal lagi. Ya, terima kasih. Jadi untuk Ahmad yang tadi itu sudah masuk ke kelompok asal ya. Tadi sudah pindah posisinya. Silakan Ahmad, dilanjut Ahmad. Ahmad. Ya Pak, mohon maaf Ya, tadi ada Pak dulu. Sudah kembali ke kelompok asal ya. Nah ini untuk teman-teman semua, untuk anak-anak semua, ini berdasarkan hasil pemikiran atau hasil diskusi dengan kelompok tim ahli ya. Dan kalian kan sudah kembali lagi di kelompok asal. Makanya silakan kalian presentasikan. Silakan lanjut Ahmad. Ya Pak. Ya silakan Ahmad. Ya, mengalami pergeseran dari hakikatnya. Justru semakin aplikatif dalam setiap aspek kehidupan kita. 2. Pahlawan telah menjadi pilihan hidup. Bahan bakar alternatif. 1. Setelah manusia mulai menyadari dampak penggunaan bahan bakar fosil yang dapat membahayakan, manusia mulai berpikir untuk mencari bahan bakar alternatif. 2. Orang akan membuka hutan dengan menjadikannya lahan jagung. Pencemaran lingkungan. 1. Udara yang sudah tercemar oleh gas-gas beracun tersebut bisa membuat efek-efek yang berbahaya bagi manusia, binatang, ataupun makhluk hidup lainnya. 2. Kita bisa menggunakan masker agar mengurangi efek dari debu yang tertiup angin. Dengan menggunakan masker, debu-debu dan asap tidak dapat terhirup oleh kita. Budaya bullying. Oleh karena itu, jauhi dan awasilah perilaku bullying di dalam lingkungan anak-anak agar masa depan mereka tidak hancur dan menjadi anak-anak yang aktif dan berprestasi. Pak Hengki, mohon segera ditutup saja Pak Hengki karena waktunya sudah terlalu lama ini.
Baik, siapa? Baik anak-anak, terima kasih untuk hasil belajar kita hari ini. Tetap semangat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.